Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 20111104441122. Di sini saya akan menjelaskan tentang network attack. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengerti dulu apa sih network attack itu. Network attack adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanipulasi atau merusak jaringan komputer, sistem atau aplikasi dengan tujuan mengambil alih atau mencuri data yang sensitif. Jadi network attack itu mungkin bahasa umumnya atau bahasa awamnya itu biasa kita kenal dengan hacker. Nah, kita masuk ke jenis-jenis network attack. Jadi network attack itu mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah active attack, yaitu upaya yang dilakukan oleh penyerang dengan tujuan memanipulasi atau merusak sistem berupa data yang sedang ditransmisikan dalam jaringan komputer. Jadi dia tujuannya itu adalah memanipulasi serta merusak sistemnya. Yang kedua adalah passive attack. Jadi passive attack ini upaya yang dilakukan oleh penyerangnya itu untuk mencuri informasinya. Jadi berbeda dengan active attack. Kalau active attack itu menyerangnya untuk memanipulasi dan merusak sistem, sedangkan passive attack sendiri itu adalah mencuri informasi dalam sistem tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara tentang password based attack. Apa sih password based attack itu? Password based attack adalah serangan berbasis password. Adalah jenis serangan yang dilakukan dengan mencoba menebak kata sandi atau password dari suatu akun atau sistem. Ini selanjutnya kita lanjut ke 3 metode yang ada di password based attack. Yang pertama adalah brute force attack. Ini adalah mencoba semua kombinasi kemungkinan dari karakter yang ada pada password sampai password yang benar ditemukan. Jadi dia urutannya itu menebak-nebak. Yang kedua adalah dictionary attack. Di sini, dictionary attack adalah mencoba password yang umum seperti lazim oleh pengguna. Jadi seperti tanggal lahir, nama belakang, nama lengkap, hewan peliharaan, anggota keluarga terdekat, itu dinamakan oleh dictionary attack. Yang ketiga adalah phishing. Phishing ini mencoba membuat situs palsu yang meniru situs asli dengan tujuan untuk mencuri informasi login atau password dari pengguna. Phishing ini seperti kalau kita sering temukan di dunia sekarang, yaitu seperti pembuatan website bank atau apa itu tujuannya untuk mencuri informasi pengguna nasabah bank supaya kita mengerti passwordnya, nomor rekeningnya, dan lain-lain. Jadi itulah bedanya phishing, brute force attack, dan dictionary attack. Selanjutnya kita akan membahas tentang malware attack. Jadi malware attack itu adalah serangan malware yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berbahaya atau malware yang dimaksud untuk merusak atau mengambil alih sistem komputer atau jaringan. Nah, di malware attack itu ada 3 jenis serangannya. Yang pertama adalah ransomware. Itu adalah program yang mengunci file atau sistem komputer dan diminta tebusan untuk mengembalikan akses dan data yang terenskripsi. Jadi ransomware itu sangat merugikan pembuat sistemnya itu sendiri karena setelah sistem itu diambil alih oleh si penyerang, maka si pembuat sistem ini tidak dapat mengakses sistemnya lagi karena sistem itu telah dikunci oleh si penyerangnya. Lalu yang kedua ada spyware. Spyware ini adalah program yang dirancang untuk memata-matai aktivitas pengguna, seperti melacak penggunaan internet atau informasi pribadi. Jadi spyware itu seperti HP kita itu kayak disadap. Mereka bisa mengetahui aktivitas di handphone kita. Yang ketiga adalah destruction. Jadi destruction ini adalah program yang bertujuan untuk menghancurkan dan merusak sistem data atau informasi yang disimpan di dalamnya. Jadi setelah sistem itu siap, si penyerang ini menghancurkan dan merusak sistemnya. Kita lanjut ke DOS attack. Jadi DOS attack ini adalah denial of service, adalah serangan yang dilakukan untuk mengganggu atau meniadakan aksesibilitas suatu layanan, server, atau jaringan, sehingga pengguna tidak dapat mengakses atau menggunakan layanan tersebut.
Kita lanjut ke man-in-the-middle attack. Jadi man-in-the-middle attack itu adalah serangan keamanan cyber yang dilakukan dengan cara mengintervensi komunikasi antara dua belah pihak yang sebenarnya ingin saling berkomunikasi dengan cara menyusup di antara mereka dan memantau, mencuri, atau bahkan memanipulasi informasi yang dikirim dan diterima. Jadi man-in-the-middle attack ini berada di antara, misalkan kita sebut saja A dan B. Nah, man-in-the-middle attack ini adalah serangan yang dia berada di tengah-tengah antara A dan B. Dan dia memanipulasi informasi yang dikirim antara A dan B. Seperti itu. Kita lanjut ke IP spoofing. IP spoofing ini adalah serangan keamanan cyber di mana penyerang mengubah alamat IP sumber pada paket data yang dikirim melalui jaringan. Teknik ini membuat penyerang bisa menyamar dan menyembunyikan identitasnya dengan membuat alamat IP palsu yang terlihat seperti asal paket data berasal dari sumber yang berbeda. Jadi IP-nya itu disamarkan sehingga dia karena IP address atau IP jaringan itu bisa dilacak. Nah, biar dia tidak dilacak itu dia menyamarkan IP-nya. Kita lanjut ke SQL injection attack. SQL injection attack itu adalah serangan keamanan cyber yang dilakukan dengan menyisipkan kode SQL berbahaya pada formulir atau parameter pada aplikasi web untuk mengeksploitasi kelemahan pada sistem basis data dan mendapatkan akses tidak sah ke data yang dilindungi. Jadi SQL injection attack ini sangat berbahaya karena jika kita mengisi formulir sembarangan di website itu, ketika si penyerang ini menyisipkan kode SQL berbahaya, maka si pemberi kode SQL ini bisa mengakses formulir yang telah kalian isi. Selanjutnya XSS attack atau cross-site scripting attack. Itu adalah serangan keamanan cyber di mana penyerang memanfaatkan kelemahan pada situs web untuk menyisipkan kode berbahaya pada halaman web yang dilihat oleh pengguna. Dengan serangan ini, penyerang bisa mendapatkan akses tidak sah ke informasi sensitif pengguna atau bahkan mengendalikan akun pengguna. Kita lanjut ke network attacker tools. Kita tadi sudah berbicara tentang network attack atau kesalahan pada network. Sekarang kita membahas tentang network attacker tools. Apa sih network attacker tools itu? Jadi network attacker tools itu adalah perangkat lunak atau software yang digunakan oleh penyerang untuk melakukan serangan keamanan cyber pada jaringannya dan sistemnya. Yang pertama adalah Metasploit Framework, adalah salah satu perangkat lunak atau software open source untuk melakukan pengujian penetrasi atau testing dan pengembangan eksploitasi. Perangkat ini dikembangkan oleh Rapid7 yang digunakan oleh para profesional keamanan cyber untuk mengevaluasi dan menguji keamanan jaringan sistem dan aplikasi web. Yang kedua ada Ethercap. Ethercap ini adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk menganalisis jaringan dan serangan pada jaringan. Perangkat ini tersedia untuk platform Windows, Linux, dan Mac OS. Dan menyediakan berbagai fitur untuk membantu pengguna memahami lalu lintas jaringan dan melakukan serangan keamanan siber. Yang ketiga, ada SQL Map. SQL Map itu adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk melakukan serangan injeksi SQL pada aplikasi web yang rentan. SQL Map dapat digunakan untuk menemukan dan mengeksploitasi kerentanan injeksi SQL pada aplikasi web, sehingga memungkinkan penyerang untuk memperoleh akses ke basis data dan mengambil data sensitif. Selanjutnya ada Kali Linux. Kali Linux adalah sistem operasi open source berbasis Linux yang digunakan secara luas untuk pengujian penetrasi dan keamanan cyber. Kali Linux sendiri dikembangkan oleh OpenShift Security, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber. Kali Linux menyediakan banyak alat atau tools keamanan siber yang telah terintegrasi di dalamnya, yang memudahkan para profesional keamanan cyber untuk melakukan pengujian penetrasi pada sistem dan jaringan yang rentan. Selanjutnya ada Social Engineering Toolkit, yaitu adalah sebuah framework open source yang digunakan untuk melakukan serangan social engineering. Framework ini dirancang untuk memudahkan para penyerang
untuk melakukan serangan social engineering pada korban dengan menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, informasi pengguna, dan sebagainya. Selanjutnya, chainable. Chainable adalah sebuah alat pemulihan kata sandi yang sniffing jaringannya yang dikembangkan oleh Massimiliano Montoro. Alat ini memungkinkan pengguna untuk memulihkan kata sandi dari beberapa protokol jaringan. Juga dapat digunakan untuk melakukan sniffing jaringan dan merekam data yang dikirim melalui jaringan. Selanjutnya, Network Attack Prevention Tip. Jadi setelah kita mempelajari berbagai jenis serangannya, kita pelajari tips-tips menghindari serangan-serangan yang dilakukan oleh penyerang-penyerang itu. Berikut adalah caranya atau tipsnya. Yang pertama adalah install pembaruan perangkat lunak. Jika ada pemberitahuan untuk menginstal pembaruan perangkat lunak, segera memperbarui perangkat lunak agar kita mendapatkan keamanan terbaru, keamanan paling baru dari perangkat lunak yang tersedia. Yang kedua, gunakan kata sandi unik yang berisi karakter, alfabet, non-alfabet, huruf besar, huruf kecil, angka, supaya sulit untuk penyerang untuk menebak kata sandi kita. Yang kedua, gunakan authentication 2 faktor supaya lebih aman. Yang keempat, gunakan password yang kuat. Yes, password yang kuat itu seperti tidak sama dengan nama lengkap atau nama login, tidak sama dengan tanggal lahir, tidak sama dengan keluarga terdekat atau hewan peliharaan. Yang selanjutnya, menggunakan pengelola password. Itu supaya kita mendeteksi password yang kita gunakan itu sudah bagus atau belum, atau sudah kuat atau masih lemah. Selanjutnya, gunakan farewell untuk koneksi internet Anda. Ini guna untuk mengamankan koneksi internet supaya kita menghindari jalur-jalur yang digunakan oleh para penyerang. Yang selanjutnya adalah jelajahi daring dengan aman. Hindari situs-situs yang memungkinkan ada virus atau si penyerang itu memasang kode SQL atau beberapa kode berbahaya supaya dia tidak dapat mengakses data kita. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu hapus browser setelah meninggalkan komputer. Setelah kita menggunakan komputer yang umum yang bisa dipakai secara umum, kita harus menghapus browsernya supaya lebih aman dan tidak ada yang bisa menggunakan riwayat-riwayat pencarian kita di komputer yang telah kita gunakan. Seperti itu. Terima kasih, semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Yulfani dengan NIM 2011102441210. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang keempat, yaitu mengenai password management. Langsung saja, yang pertama itu ada password protection, yang dimana hampir semua sistem multi-user mengharuskan pengguna tidak hanya memberikan nama atau identitas atau yang lebih kita kenal dengan ID, tetapi juga pengguna itu harus ada kata sandi, yang dimana kata sandi itu berfungsi untuk memberikan autentikasi ID individu yang masuk ke sistem. Lalu ID itu memberikan keamanan dengan cara yang pertama, ID menentukan apakah pengguna berwenang untuk mendapatkan akses ke sistem. Lalu, di beberapa sistem, hanya mereka yang sudah memiliki ID yang diajukan di sistem yang diizinkan untuk mendapatkan akses. Jadi, dengan kita memiliki sebuah ID atau kata sandi, hanya kita yang dapat mengakses sistem itu. Orang yang tidak memiliki kata sandi atau ID tidak mendapatkan akses. Kemudian ID itu juga menentukan hak istimewa yang diberikan kepada pengguna, misalnya super user dan juga guest atau anonim atau pengguna lain. Pengguna pada akun ini memiliki hak istimewa yang lebih terbatas dibandingkan dengan super user.
Selanjutnya ada the vulnerability of password atau kerentanan dari kata sandi. Untuk memahami sifat dari ancaman yang terhadap sistem berbasis kata sandi, di sini dapat kita pertimbangkan dengan skema yang banyak yang dapat digunakan di Unix. Setiap pengguna memilih kata sandi itu sebanyak atau sepanjang 8 karakter yang dapat digunakan. Kemudian dari kata sandi 8 karakter itu dirubah menjadi 56 bit dengan menggunakan ASCII atau American Standard Code for Information Interchange atau kode standar 7 bit yang dimana satu karakter itu bernilai dengan 7 bit yang berfungsi sebagai input kunci untuk enkripsi. Lalu enkripsi di sini menggunakan crypt3 yang didasarkan pada DES atau Data Encryption Standard. Algoritma DES ini dimodifikasi menggunakan nilai salt dengan sebanyak 12 bit. Ini dia prosedurnya. Jadi yang pertama itu yang kita tahu ada yang namanya salt yang dijelaskan sebelumnya. Itu ada yang namanya salt dan ada yang namanya password. Salt di sini yang memiliki 12 bit dan password 56 bit. Yang dimana keduanya ini masuk ke dalam crypt3. Lalu di crypt3 ini diproses dengan sebanyak 11 karakter masuk ke dalam password file atau yang lebih kita mudah untuk mengenalinya itu database dari file password yang ada. Yang dimana database-nya itu berupa tabel seperti ini yang berisi user ID, salt atau passwordnya, kemudian enkripsi dari keduanya. Selanjutnya itu ada salt password purpose. Hal ini mencegah duplikat kata sandi agar tidak terlihat di file kata sandi. Bahkan jika dua pengguna menggunakan kata sandi yang sama, kata sandi tersebut akan dibuat pada waktu yang berbeda. Karena itu, kata sandi extend dari kedua pengguna akan berbeda. Secara efektif, hal ini menambah panjang kata sandi tanpa mengharuskan pengguna mengingat dua karakter tambahan. Karena jumlah kata sandi yang mungkin bertambah dengan faktor 496 meningkatkan kesulitan untuk menebak kata sandi. Hal ini juga mencegah serangan DES tadi atau Data Encryption Standard yang akan meningkatkan kesulitan brute force attack. Kemudian ada how to Unix verify password atau cara untuk memverifikasi password di sistem Unix. Ketika pengguna mencoba masuk ke sistem Unix, pengguna itu akan memberikan ID dan juga kata sandi sebelum mereka mencoba masuk ke sistem. Sistem operasi yang digunakan untuk mengindeks ke file kata sandi dan mengambil plain text salt dan kata sandi yang telah terenkripsi. Salt dan kata sandi yang disediakan pengguna digunakan sebagai input untuk enkripsi. Jika hasilnya cocok dengan nilai yang disimpan atau
kata sandi yang dimasukin itu sama dengan tabel yang tadi yang sama seperti sebelumnya, sama seperti yang ada pada tabel database kata sandi itu, maka kata sandi diterima. Dan ini ada prosedur verifikasi sebuah kata sandi, yang dimana user ID user memasukkan ID, kemudian dicek ke password file ini apakah user ID yang dimasukkan itu sama. Jadi di sini user ID dan juga password dimasukkan secara bersamaan, yang dimana password itu menggunakan crypt3. Di sini akan dicek juga apakah ID dan juga passwordnya itu sama dengan yang ada di password file ini. Jika password dan juga ID-nya sama dengan yang ada pada database ini, maka data itu akan di-compare atau berhasil digunakan atau dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Jadi tahapannya itu, yang pertama user memasukkan atau pengguna itu memasukkan ID dan juga password secara bersamaan. Kemudian akan dicek di password file atau database pada tabel ini, yang dimana juga terdapat user ID, salt atau dan juga inskripsi dari password. Apakah user ID dan juga password yang dimasukkan itu terdapat pada tabel yang ada. Jika password dan ID-nya terdapat pada file database ini, dan maka data itu akan diterima dan dilakukan compare. Selanjutnya ada guessing password, yang dimana panjang kata sandi itu tidak menyelesaikan masalah, karena banyak orang ketika diizinkan untuk memilih kata sandi sendiri, banyak yang memilih kata sandi mudah ditebak, seperti nama mereka sendiri, nama jalan, atau kata pada kamus yang umum digunakan, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini membuat pekerjaan merentas kata sandi menjadi mudah. Jadi orang-orang yang ingin masuk ke dalam sistem kita itu akan menjadi mudah, sehingga mereka bisa saja menebak-nebak dan tebakannya itu benar. Cracker hanya perlu menguji file kata sandi terhadap daftar kemungkinan kata sandi. Karena banyak orang yang menggunakan kata sandi dapat ditebak. Strategi seperti itu seharusnya berhasil di hampir semua sistem. Dan untuk password itu sendiri ada yang namanya password list atau password yang umum digunakan, yang dapat diakses secara umum pada link ini. Kemudian guessing password strategi. Strategi yang banyak digunakan untuk membuat kata sandi. Yang pertama, coba menggunakan nama pengguna.
Coba nama pengguna atau inisial, nama akun, dan informasi pribadi lain yang relevan. Secara keseluruhan 130 permutasian berbeda untuk setiap pengguna dicoba. Lalu yang kedua, cobalah kata-kata dari berbagai kamus. Kamus yang ada lebih dari 60.000 kata, termasuk kamus online di sistem itu sendiri, dan berbagai daftar lainnya seperti yang ditunjukkan. Lalu yang selanjutnya, coba berbagai permutasi kata-kata dari langkah yang kedua. Maksud dari hal ini ialah membuat huruf besar pertama, membuat seluruh kata menjadi huruf besar, membalik kata, mengubah huruf O menjadi angka 0, dan lain sebagainya. Permutasi ini menambah 1 juta kata lagi ke dalam daftar kata sandi. Lalu yang keempat, coba berbagai permutasi kapitalisasi pada kata-kata dari langkah 2 yang tidak dipertimbangkan pada langkah 3. Hal ini menambahkan hampir 2 juta kata tambahan ke dalam daftar kata sandi yang dapat digunakan. Selanjutnya itu ada akses kontrol. Salah satu cara untuk menggagalkan serangan kata sandi adalah dengan menolak akses penyerangan ke file kata sandi. Jika bagian kata sandi terenskripsi dari file hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak istimewa atau yang biasa disebut dengan super user, maka penyerang tidak dapat membacanya tanpa mengetahui kata sandi dari pengguna yang memiliki hak istimewa atau super user. SPAF 92A menunjukkan beberapa kelemahan dari strategi ini, yaitu banyak sistem, termasuk sebagian besar sistem Unix rentan terhadap pembobolan yang tidak terduga. Setelah penyerangan mendapatkan akses dengan berbagai cara, mungkin pengguna mendapatkan kumpulan kata sandi untuk menggunakan akun yang berbeda untuk sesi login yang berbeda juga untuk mengurangi resiko deteksi. Atau pengguna dengan akun mungkin menginginkan akun pengguna lain untuk mengakses data istimewa atau menyabotase sistem. Kejadian ini pun dapat membuat file kata sandi dapat dibaca, sehingga membahayakan untuk semua akun yang ada. Lalu beberapa pengguna memiliki akun di mesin lain di domain lain, dan mereka itu menggunakan kata sandi yang sama. Biasanya juga pengguna itu menggunakan kata sandi yang sama pada akun di mesin lain itu dengan alasan agar mudah diingat. Padahal dengan melakukan hal itu, kata sandi dapat dibaca oleh siapapun di satu mesin. Mesin di lokasi lain pun mungkin dapat disusupi atau dicoba untuk masuk dengan menggunakan kata sandi yang sama itu tadi. Selanjutnya ada password selection strategi atau strategi dalam pemilihan kata sandi. Banyak pengguna memilih kata sandi yang terlalu pendek atau terlalu mudah untuk ditebak. Di sisi lain, jika pengguna diberi kata sandi yang terdiri dari 8 karakter yang dapat dicetak, yang dipilih secara acak, pemecahan kata sandi secara efektif tidak mungkin dilakukan. Tetapi hampir mustahil bagi sebagian besar pengguna untuk mengingat kata sandi mereka. Untuk menghilangkan kata sandi yang mudah ditebak, berikut ada 4 teknik
dasar yang dapat digunakan. Yang pertama ada user edukasi. Lalu ada computer generate password. Yang ketiga ada reactive password checking. Yang keempat ada proactive password checking. Trik dengan proactive password checking adalah mencapai keseimbangan antara user acceptability dan strategi. Jika sistem menolak terlalu banyak kata sandi, pengguna akan mengeluh bahwa terlalu sulit untuk memilih kata sandi. Pendekatan pertama adalah sistem sederhana untuk penegakan aturan. Misalnya, aturan berikut dapat diterapkan. Semua kata sandi harus memiliki panjang minimal 8 karakter. Dalam 8 karakter pertama, kata sandi harus menyertakan setidaknya 1 huruf besar, huruf kecil, digit angka, dan tanda baca. Aturan-aturan ini juga dapat digabungkan dengan saran kepada pengguna. Meskipun pendekatan ini lebih baik daripada sekadar mengedukasi pengguna, namun mungkin tidak cukup untuk menggagalkan perentasan kata sandi. Skema ini juga memberikan peringatan kepada cracker tentang kata sandi mana yang tidak boleh dicoba tetapi masih memungkinkan untuk melakukan perentasan kata sandi. Prosedur lain mungkin adalah dengan mengakses kamus besar. Kemungkinan kata sandi bad password atau kata sandi yang buruk. Saat pengguna memilih kata sandi, sistem akan memeriksa untuk memastikan kata sandi tersebut tidak ada dalam blacklist. Lalu ada 2 masalah dengan pendekatan ini. Yang pertama itu ada space yang artinya kamus harus sangat besar agar efektif. Misalnya kamus yang digunakan dalam studi Purdue atau SPAF 92A menepati lebih dari 30 megabit penyimpanan. Yang kedua ada time, artinya waktu yang dibutuhkan untuk mencari data di dalam kamus yang besar juga sangat lama. Selain itu, untuk memeriksa kemungkinan permutasi kata-kata kamus, baik kata-kata tersebut paling banyak dimasukkan ke dalam kamus, membuatnya sangat besar atau setiap pencarian juga harus melibatkan pemrosesan yang cukup besar. Lalu selanjutnya ada aspek yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam password management atau manajemen kata sandi. Yang pertama, kompleksitas password. Yang kedua, menghindari kata sandi umum. Yang ketiga, menggunakan password manager. Yang keempat, mengubah password secara berkala. Yang kelima, mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau mengaktifkan 2 langkah seperti misalkan jika ingin masuk ke sistem, pengguna akan memasukkan ID dan juga password. Setelah memasukkan password, itu akan muncul verifikasi 2 langkah atau dia akan
mendapatkan entah itu kode konfirmasi atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, tidak membagikan password dengan orang lain. Jadi password itu bersifat privacy atau hanya pengguna atau kita saja yang dapat mengetahuinya. Kemudian ada tool password manager atau contoh aplikasi password manager yang dapat membantu kita mengelola kata sandi untuk menjadi lebih aman. Yaitu ada LastPass, OnePass, Dashlane, KeePass, dan juga Bitwarden. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fatur Rahman dengan NIM 2011102441034 dari Prodi S1 Teknik Informatika angkatan 2020. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi keamanan jaringan komputer, yaitu network security yang membahas firewall. Oke, lanjut. Nah, untuk agenda untuk urutan di presentasi ini, yang pertama adalah apa itu firewall, terus yang kedua itu konsep-konsep firewall, yang ketiga itu karakteristik firewall dan tipe-tipe firewall yang keempat. Oke, kita langsung ke pertama, yaitu pengertian firewall. Firewall itu adalah sebuah software atau sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang berasal dari internet ataupun dari jaringan eksternal lainnya. Firewall sendiri adalah sebuah software atau hardware atau kombinasi keduanya maupun sistem itu sendiri untuk mencegah akses yang tidak berhak ke suatu jaringan, sehingga ada suatu mekanisme yang bertujuan untuk melindungi. Fungsi utama dari firewall sendiri itu adalah untuk memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, dan menerapkan aturan-aturan yang ditentukan untuk menentukan data tersebut harus diizinkan atau tidak untuk melatih firewall. Contoh implementasinya itu adalah pada router jaringan, workstation, server, atau local area network. Firewall ini melindungi dari serangan dari luar, kayak contohnya malware, hacking, dan serangan DOS dan lain-lainnya. Nah, konsep firewall sendiri itu adalah memiliki 3 tujuan, yaitu menyaring, membatasi, dan menolak. Dan dimana dia memiliki arti itu hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Jadi dia menyaring kegiatan itu, membatasi kegiatan itu, dan menolak kegiatan itu jika dia tidak memiliki izin. Nah, konsep dasar dari firewall sendiri itu adalah melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah atau serangan jaringan eksternal seperti di penjelasan firewall tadi ya. Dengan menerapkan konsep firewall, jaringan komputer dapat dilindungi dari berbagai ancaman seperti serangan hacking, malware, dan serangan DOS. Firewall sendiri juga dapat membantu organisasi dalam memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya kita ke karakteristik firewall. Karakteristik firewall itu ada 3, yaitu yang pertama, seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall. Apa yang dimaksud itu? Karena hal ini dilakukan dengan cara memblok atau membatasi baik itu secara fisik maupun akses terhadap jaringan lokal. Terus yang kedua itu hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melakukan hubungan. Hal ini dilakukan dengan mengatur
dengan mengatur polisi pada konfigurasi keamanan lokal. Yang ketiga itu firewall itu sendiri haruslah kebal atau kokoh atau relatif kuat yang terhadap serangan dan kelemahan. Jadi dia tidak mudah dibobol ya, kayak tidak mudah dibobol sama hacking atau malware. Penggunaan sistem yang dapat dipercaya dengan operasi sistem yang relatif aman. Itu berguna banget untuk firewall sendiri. Nah, untuk teknik yang digunakan itu ada 4, yaitu service control, direction control, user control, dan behavior control. Service control itu sendiri adalah kendali terhadap layanan. Jadi berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk keadaan atau baik untuk ke dalam ataupun keluar firewall. Biasanya firewall akan mencek nomor IP address, dan juga nomor port yang digunakan baik pada protokol TCP dan UDP. Nah, untuk direction control sendiri itu adalah kendali terhadap arah. Jadi berdasarkan arah dari berbagai permintaan atau request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melalui firewall. Nah, untuk user control sendiri itu adalah kendali terhadap pengguna. Jadi user itu dapat menjalankan suatu layanan. Artinya ada user yang dapat menjalankan suatu layanan, ada juga yang tidak dapat menjalankan suatu layanan atau service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melatih firewall. Biasanya dikarenakan user tersebut tidak diizinkan, biasanya digunakan untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar. Nah, tetapi bisa juga diterapkan untuk membatasi terhadap penggunaan dari luar. Jadi dengan teknik user control ini kita bisa mengatur pengguna yang ingin masuk ke jaringan lokal kita ya. Misalnya kita pengen di user control ini kita pengen hanya ada 5 user aja, jadi hanya ada 5 user yang di dalam. Untuk user ke-6 ini pengen masuk, ditolak karena ada firewall itu. Nah, terus selanjutnya itu ada behavior control atau kendali terhadap perlakuan. Nah, berdasarkan beberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misal firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Jadi contohnya itu kayak di email, ya itu kalau ada kita ngirim pesan dengan secara bertubi-tubi atau secara sering, dia akan mendeteksi itu sebagai spam. Nah, jadi dengan adanya behavior control ini bisa mencegah hal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tipe-tipe firewall. Tipe firewall itu ada 3, yaitu role basic, packet filtering, dan application level. Untuk role based sendiri atau role based firewall itu rule firewall dibuat agar sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Role berdasarkan pada routing based filter dan content based filter. Apa itu routing based filter? Routing based filter itu adalah pertanyaan yang dimana pengirim dan penerima berasal dari mana, mau kemana, itu adalah routing based filter. Dan untuk content based filter itu adalah mau apa kamu ke rule base ini. Jadi dia kontennya itu no port TCP atau IP dan layanan, apa yang akan kamu lakukan di sana, tidak semudah yang nomor 1 sebab kadang-kadang bisa ditipu seorang klien. Jadi dia tidak mudah untuk ditipu. Selanjutnya adalah default allow. Default allow itu mengizinkan semua lewat kecuali yang terdaftar. Jadi yang terdaftar itu tidak diizinkan untuk lewat. Nah, sedangkan default ini itu semua dilarang lewat kecuali yang terdaftar. Jadi yang tidak terdaftar itu tidak bisa lewat. Nah, untuk packet filtering sendiri, packet filtering itu diaplikasikan dengan cara mengatur semua IP, baik yang menuju ataupun yang keluar. Pada tipe ini, paket tersebut biasanya akan diatur apakah akan diterima atau akan ditolak, ataupun bisa juga diteruskan. Yaitu ya, diterima dan diteruskan sama. Nah, untuk penyaringan paket ini dikonfigurasikan untuk menyaring paket yang akan ditransfer secara 2 arah, baik dan keluar atau jaring ke lokal. Biasa dikenal sebagai inspection, yaitu menginspeksi header IP, TCP, UDP, ICMP, dan no port. Contohnya itu paket bertujuan ke
paket bertujuan ke server kita menggunakan IP misalnya 192.168.111 dengan atribut yang dimiliki paket tersebut. Nah, contohnya paket filtering example itu adalah IV source IP address, IV ICMP types, terus apa lagi? IV if TCP dan sebagainya. Nah, paket filtering lagi yang selanjutnya itu adalah denial, yang dimana ini adalah rule yang terakhir mendrop semua paket yang telah diizinkan oleh rule sebelumnya. Dalam ACL sebelumnya, rule tidak diberlakukan karena denial akan membloknya. Nah, paket filtering ini kelebihannya adalah dari tipe adalah mudah untuk diimplementasikan, transparan untuk pemakai, lebih cepat. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu cukup rumitnya untuk menyeting paket yang akan difilter secara tepat, serta lemah dalam hal autentikasi dan mudah terjadi miskonfigurasi, sukar melakukan konfigurasi terhadap protokol yang dinamis, tidak dapat menangani content-based filtering. Nah, serangan yang mungkin terjadi di paket filtering ini adalah IP address spoofing, atau penyusup dari luar dapat melakukan ini dengan cara menyertakan atau menggunakan IP address jaringan lokal yang telah diizinkan untuk melalui firewall. Source routing attack, tiny fragment attack. Nah, source routing attack itu tipe ini tidak menganalisis informasi routing sumber IP sehingga memungkinkan untuk membypass firewall. Nah, untuk tiny fragment attack itu penyusup membagi IP ke dalam bagian-bagian fragment yang lebih kecil dan memaksa terbaginya informasi mengenai TCP, header. Serangan jenis ini didesain untuk menipu penyaringan yang bergantung pada informasi dari TCP. Selanjutnya itu adalah application level. Application level gateway yang biasa dikenal sebagai proxy server yang berfungsi untuk memperkuat atau menyalurkan arus aplikasi. Yaitu application level gateway itu contohnya kayak Telnet, FTP, SMTP, dan HTTP. Nah, mekanismenya itu tidak hanya berdasarkan sumber, tujuan, dan atribut paket, tetapi bisa mencapai isi paket tersebut juga. Biasa juga dikenal dengan aplikasi inspection. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Novitasari dengan nomor induk mahasiswa 2011102441160. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya di bagian modul 5, yaitu ada Network Security Firewall. Firewall sendiri memiliki IP tables yaitu sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur aturan lalu lintas jaringan pada sistem operasi Linux. IP tables digunakan untuk melindungi sistem dan jaringan dari serangan dan ancaman keamanan dengan memungkinkan atau memblokir paket data yang melewati firewall berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. IP tables mengatur lalu lintas jaringan dengan mengecek setiap paket data yang datang dan keluar dari sistem. Setiap paket data dianalisis dan diambil keputusan apakah paket tersebut boleh diteruskan atau diblokir berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. NetFilter atau IP tables terdiri dari 3 tabel, yaitu ada yang pertama ada filter, ada net, ada mangle.
Perintah IP tables digunakan untuk mengelola, memaintain, menginspeksi rules IP paket filter dalam kernel Linux. Rules di chain ada accept, ada drop, ada reject. Filter sendiri memiliki arti pengertian table default yang digunakan oleh IP tables. Terdapat 3 chain, ada input, ada forward, dan output. Yang kedua ada mangle, digunakan untuk merubah paket atau untuk keperluan QoS atau quality of service. Yang kedua ada TOS atau type of service, bagaimana paket diroutekan. Yang selanjutnya ada TIL, time of life, dan terakhir ada mark, seperti bandwidth limiting, class based queuing. Yang ketiga ada NAT. Fungsi utama dari NAT adalah melakukan translasi alamat dari suatu alamat ke alamat IP yang lain. Biasanya dipakai pada Internet Gateway. Yang keempat atau terakhir ada IP tables, terdiri dari 3 kumpulan aturan yang disebut chain. Yang pertama ada input, paket-paket yang diarahkan ke mesin firewall. Ada forward, paket-paket yang diteruskan melewati firewall. Yang terakhir ada output, paket-paket yang menuju jaringan eksternal dan meninggalkan firewall. Nah, di sini contoh dari diagram net filter atau IP tables. Yang pertama ada network. Nah, network itu di pre-routing manglenet, routing decision. Jika paket destination-nya itu jika paket destination-nya itu diterima di firewall system, itu akan langsung ke forward mangle filter dan langsung di post routing manglenet. Jika paket destination-nya itu diterima di firewall, itu maka langsung di input mangle filter, local process langsung output manglenet filter. Jadi penggunaan IP table sendiri yaitu yang pertama ada membatasi akses port aplikasi P2P, yang kedua ada membatasi koneksi satu alamat IP, yang ketiga ada membatasi koneksi berdasarkan rank IP, yang keempat membatasi koneksi internet berdasarkan MAC address. Jadi itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Mukti Fawazrin dengan NIM 20111100016 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 6 dari slide 17 dengan 32 tentang physical record. Lalu masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian. Physical record merupakan salah satu metode filter atau access control pada sistem operasi Unix. Physical record ini berfungsi untuk membatasi suatu host yang ingin menggunakan service yang ada pada server. Selanjutnya, program ini bekerja dengan membungkus inetd agar service yang dijalankan lebih aman. Inetd ini merupakan Internet Daemon, yaitu aplikasi yang menjalankan service internet. Lapisan network yang digunakan berfungsi untuk memonitor dan mengontrol trafik TCP di server pada level aplikasi
Yang terakhir merupakan sistem yang menyediakan fasilitas seperti firewall. Karena dia ini menyediakan firewall, maka otomatis sebuah host dengan beberapa servis diisolasi dari jaringan luar. Fungsi yang disediakan seperti log dari request dan access control. Nanti di sini ada TCP daemon. TCP daemon ini berfungsi untuk mengecek hubungan TCP yang datang sebelum dia server mendapatkan koneksinya. Lalu yang kedua dapat mencari alamat IP dan nomor port dari sumber yang terautentikasi. Hasil dari alat masuk menjelaskan memberikan nama servis, alamat klien, dan waktu koneksi. Dan terakhir, dapat menggunakan alamat klien untuk mengotorisasi setiap permintaan layanan. Untuk tipikal TCP/DOS setup. Yang pertama, Init D atau super server ini berfungsi menginisialisasi TCP sebagai penanti file server. Untuk support daemon init D ini sekarang memiliki TCP wrapper juga built-in. Jadi karena sudah built-in, semua service yang berbasis init D dapat memanfaatkannya. TCP mengenali klien dengan memanggil fungsi getPername. Fungsi getPername ini untuk mengetahui informasi tentang tujuan pada deskriptor O. Yang terakhir, TCP mengaktifkan reserver dengan memanggil fungsi access. Selanjutnya di sini ada konfigurasi TCPD. Konfigurasi yang pertama yaitu konfigurasi file pada TCPD menyebutkan host yang diizinkan atau ditolak atau bisa disebut allow dan deny pada satu service. Semua IP network dapat diizinkan atau ditolak secara mudah. Ada dua file untuk mengakses service, yaitu yang pertama /etc/host.allow dan /etc/host.deny. Ini saya ada salah penulisannya, seharusnya ini adalah deny. Dapat dibuat deny by default ke semua service menggunakan TCP wrapper. Di sini terdapat gambar di mana gambar ini merupakan beberapa service dari TCP/D. Pertama ada FTP, Telnet, Cell, Login Talk, Ntalk, POP3, Vnet, UCP, dan lain-lain. Lanjutkan ke modul selanjutnya. Di sini ada konfigurasi TCP wrapper. Pertama yaitu hal yang perlu diperhatikan untuk setting TCP wrapper antara lain. Yang pertama /etc/init d.config, di mana ini berfungsi untuk konfigurasi Ethernet daemon. Lalu /etc/host.allow berfungsi untuk konfigurasi host yang diizinkan. Dan yang terakhir /etc/host.deny yang berfungsi untuk konfigurasi host yang ditolak. Lalu yang kedua, lakukan pengecekan pada file /etc.init td.config untuk memastikan TCP wrapper telah terinstall pada sistem. Yang terakhir, TCP wrapper dapat memonitor dan memfilter incoming request untuk telnet, FTP, Rlogit, RS, TAP, dan servis-servis lain yang berjalan pada inet.config. Selanjutnya, apa sih yang TCP wrapper lakukan itu? Yang pertama, yaitu file /etc/allow dan berisi aturan akses kontrol untuk setiap protokolnya. Lalu yang kedua, melakukan scanning baris demi baris untuk menemukan rules yang sesuai dengan protokol dan host yang terhubung ke server. Yang ketiga, menjalankan aksi sesuai pada rules di atas. Jika sesuai, maka otomatis kontrol akan dijalankan pada jaringan server. Jika tidak sesuai, maka file /etc/host.deny akan dibuka dan dibaca baris demi baris. Jika ada baris yang sesuai, maka akses ditolak dan akses yang berhubungan akan dilakukan. Yang terakhir, jika tidak ada yang sesuai pada file /etc/host.allow maupun /etc/host.deny, maka koneksi akan dilakukan secara default. Misalnya nih, /etc/host.deny dapat berisi hanya sebuah rules al, itu dua al, maka otomatis
akses akan menolak secara default. Berikutnya di sini ada tampilan sintaks dari //host.allow dan deny. Di sini terdapat daemon sebagai daemon list yang berisi biasanya bisa dimasukkan option all atau nama dari daemon tersebut seperti telnet, finger, etc. dan lain-lain yang sudah saya tunjukkan tadi. Selanjutnya di sini terdapat host atau client host list. Client host list ini merupakan daftar user, host, network, biasa berbentuk all atau semua host, non, host yang terdapat pada DNS server, lokal, host yang tidak dipisahkan oleh dot, paranoid, mempunyai nama dan IP address yang tidak sesuai jika diacak dan dibandingkan antara pelacakan dari nama dengan dari nomor ID. Lalu di sini juga ada unknown. Unknown ini merupakan host yang mempunyai nomor IP tanpa nama internet. Epis/its.edu. Ini berarti nama domainnya. Lalu di sini ada 162.205.206.1. Ini merupakan host dengan IP tertentu. Lalu yang terakhir di sini ada option. Option ini pilihan untuk eksekusinya. Jadi kita bisa pilih di allow, deny, cancel comment, user comment, atau yang lain-lain. Lanjut, ini penggunaan twist. Twist ini digunakan untuk memberi keterangan pada klien. Contohnya di sini ada nama demonya SSHD. Ini merupakan hostnya klien 1.c.c dengan perintah twist presiden echo your IP no option %A, di mana ini berfungsi untuk menampilkan IP address klien. Itu tidak diizinkan untuk mengakses service dengan option ditolak. Di sini ada beberapa option juga. Yang pertama tadi option /a kecil, yaitu IP address klien. %A besar, itu address server. %B kecil, nama dari daemon tersebut seperti ini, SSHD. Lalu %H, hostname dari klien atau ini, ini bentuknya. %H besar, hostname dari server. Nah, untuk %H ini, jika tidak ada opsinya, maka otomatis IP address akan digunakan. Itu terakhir yaitu %P. %P ini merupakan ID dari daemon. Dan kita di sini cara penggunaan TCP wrapper. Yang pertama dengan opsi isi dari .allow ini. Yang pertama dengan SSHD dengan IP 202.91.15.1 dengan port 28 akan di allow. Yang kedua sama dari SSHD dengan host fakta.print.ac.id akan di allow. Lalu yang ketiga sama seperti tadi dengan IP 10.15.74.81 akan di allow. Lalu di sini juga ada perintah tadi untuk ke semua host. Ini pilihannya all untuk semua host dengan perintah twist. Itu perintahnya please kalau emergency service share IP %A yaitu alamat IP-nya. Selanjutnya ini isi dari masalah yang kedua, maksudnya all untuk semua daemon pada host xyz.com itu semuanya akan di allow, diizinkan. Lalu di sini ada yang ketiga, isi dari host.ini dari daemon SSHD dengan opsi semua kecuali IP 192.168.0.105 ini akan diizinkan, semuanya ditolak kecuali IP yang ada di sini. Dan yang terakhir isi dari
host.allow dengan daemon in.telnet IP-nya 192.168.5.5 ini akan ditolak, sedangkan untuk daemon in.telnet dengan IP 192.168.5.6 akan di-allow. Jadi pada IP yang pertama ini, titik 5 ini akan ditolak, tapi pada IP titik 6 ini akan diizinkan. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wisnu Wijayanto dengan NIM 20111102441169. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang arsitektur firewall. Sebelum itu, apa itu firewall? Jadi, firewall merupakan sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman pada jaringan internet. Dengan kata lain, firewall bekerja sebagai sekat atau tembok yang dapat menyaring apa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam komputer dari internet atau keluar dari komputer menuju internet. Fungsi dari firewall tersendiri yaitu melindungi data dari hacker, memblokir ads pop-up, memblokir konten yang tidak diinginkan, hingga mengakses layanan VPN. Setelah itu masuk ke arsitektur firewall. Jadi arsitektur firewall ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu arsitektur dan firewall, yang dimana arsitektur sendiri ialah ilmu dan seni dalam desain dan merancang suatu struktur. Jadi jika digabungkan, arsitektur firewall akan menghasilkan ilmu dalam mendesain firewall agar dapat melindungi komputer dari ancaman-ancaman yang berada di internet. Dan terdapat 4 jenis macam desain arsitektur firewall yang biasa digunakan, yaitu packet filtering routers, screen host firewall, dual home house firewall, hingga screen subnet firewall with DMZ. Yang pertama ada packet filtering routers. Jadi packet filtering routers adalah salah satu jenis teknologi keamanan yang digunakan untuk mengatur paket-paket apa saja yang diizinkan masuk ke dalam sistem atau jaringan dan paket-paket apa saja yang diblokir. Kelemahan dari desain ini semakin rumit dari peraturan penyaringan, maka akan menurunkan performa dari internet yang digunakan. Yang kedua ada screen house firewall. Pada desain firewall ini, screen house firewall menyediakan layanan dari sebuah host pada jaringan internal, menggunakan internal terpisah. Host yang dimaksud ialah Bastion host. Paket filtering pada screening router diatur sehingga hanya Bastion host yang dapat melakukan koneksi ke internet. Yang ketiga ada dual home house firewall. Jadi desain ini merupakan implementasi dari screen house firewall yang dimana Bastion host akan menjalankan dua NIC atau Network Interface Cards dengan konfigurasi Bastion host. Salah satu dari jaringan NIC terhubung ke jaringan eksternal dan yang lainnya terhubung ke jaringan internal, sehingga memberikan lapisan perlindungan tambahan. Desain ini sering menggunakan Network Address Translation atau NAT, yang dimana NAT adalah metode pemetaan alamat IP eksternal ke alamat IP internal, sehingga dapat membentuk penghalang untuk intrusi dari penyerang eksternal. Dan yang terakhir ada screen subnet firewall with DMZ. Jadi seperti namanya, screen subnet firewall menggunakan DMZ dan merupakan kombinasi dari dual home gateways dan screen host firewall.
Screen subnet firewalls ini memiliki susunan screen subnet, memiliki desain jaringan 3 komponen dalam susunannya, yaitu komponen pertama, komponen ini bertindak sebagai public interface dan terhubung ke internet. Yang komponen kedua, komponen merupakan zona tengah yang disebut zona demilitarisasi. Ini bertindak sebagai penyangga antara komponen 1 dan 3. Dan yang terakhir, komponen ketiga adalah sistem dalam komponen ini terhubung ke internet atau arsitektur lokal lainnya. Sekarang kita masuk ke apa itu DMZ atau Demilitarized Zone. Jadi DMZ merupakan kependekan dari Demilitarized Zone yang merupakan sebuah wilayah untuk berkomunikasi kepada pihak luar yang masih berkaitan dengan jaringan komputer. DMZ juga merupakan sebuah subnetwork yang berdiri secara terpisah dari subnetwork internalnya yang berfungsi untuk keperluan keamanan. Fungsi dari DMZ sendiri ialah digunakan untuk membuat para pengguna internal seperti karyawan agar bisa dan mau menggunakan proxy server ketika mereka hendak mengakses internet. Digunakan untuk mengurangi beberapa persyaratan dari akses bandwidth internet. Alasannya karena beberapa konten yang ada di dalam web bisa di-charge server proxy. Yang terakhir digunakan untuk menyederhanakan dalam pencatatan dan juga monitoring berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengguna, di mana nanti kegiatan tersebut akan berfokus pada konten filtering. Konfigurasi DMZ. Terdapat dua, yaitu single firewall dan dual firewall. Single firewall menggunakan firewall tunggal yang akan membutuhkan setidaknya 3 atau lebih interface jaringan. Pertama adalah jaringan eksternal yang menghubungkan internet publik dengan firewall, interface kedua untuk membentuk jaringan internal, dan yang terakhir untuk menghubungkan pada DMZ. Yang kedua adalah dual firewall. Dikarenakan menggunakan dual firewall, DMZ tersedia pada kedua firewall untuk keamanan yang lebih baik dibanding single firewall. Firewall yang pertama hanya akan mengizinkan trafik eksternal menuju DMZ, sedangkan yang kedua mengizinkan trafik yang berasal dari DMZ menuju jaringan internal. Peretas harus dapat melewati kedua firewall untuk mendapatkan otoritas jaringan lokal atau LAN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.